Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Tahun 2000. Saat itu aku baru duduk di kelas 1 SD. Aku tinggal di salah satu desa pinggiran kota di Jawa Tengah. Rumahku berada sangat dekat dengan area pemakaman yang terkenal angker. Jarak rumahku dan pemakaman hanya terpisah oleh satu rumah di samping kanan rumahku, kemudian sungai kecil, lalu kebun yang tak begitu luas, dan setelahnya langsung area pemakaman. Pemakaman tersebut merupakan pemakaman terbesar di desaku, karena hampir 70% penduduk di desaku yang meninggal dimakamkan di pemakaman tersebut. Daerah pemakaman ini disebut pemakaman Mundu. Pemakaman di pedesaan tidaklah seperti pemakaman yang ada di kota, yang biasanya berada di samping jalan besar yang sering dilalui oleh orang. Areanya pun biasanya tak begitu luas. Pemakaman di desa biasanya berada di area yang cukup jauh dari pemukiman warga. Biasanya terletak di pojok-pojok desa atau di pinggiran desa yang hampir berbatasan dengan wilayah desa lain. Dan sangat jarang dilalui oleh orang. Sama halnya dengan pemakaman Mundu, karena rumahku pun terletak di pinggiran desa dan sudah masuk di wilayah pegunungan. Jalan depan rumahku pun merupakan tanjakan yang akan terus menanjak sampai di puncaknya merupakan perkebunan karet milik pemerintah. Jadi, jalan depan rumahku pun termasuk jarang dilalui oleh orang, karena rumah warga yang berada di dekat perkebunan karet pun tidak banyak. Terlebih di tahun 2000, masih sangat jarang ada orang gunung yang memiliki kendaraan bermotor, dan kebanyakan masih menggunakan sepeda. Jadilah lingkungan rumahku cukup sunyi dan senyap, terutama di malam hari, ditambah dengan minimnya penerangan yang ada di jalan. Setelah waktu maghrib berlalu, di lingkungan rumahku sudah sangat sepi. Orang-orang sudah masuk dan tinggal di rumahnya masing-masing. Warung-warung kecil pun telah tutup. Tiba-tiba bagaikan dusun yang mati tak berpenghuni saking sepinya. Ronda pun tak pernah berjalan. Tak berbeda dengan keluargaku. Kami memilih untuk menonton televisi. Kebetulan waktu itu aku baru saja memiliki adik bayi. Jadi yang awalnya aku masih tidur bersama ibuku, karena sekarang ada adikku, akhirnya aku mulai dibiasakan untuk tidur sendiri di kamar yang memang sudah lama disiapkan khusus oleh orang tuaku untuk aku tempati. Awalnya aku sangat senang karena akhirnya aku memiliki kamar sendiri dengan dipan yang luas dan kasur yang empuk. Namun baru beberapa hari aku mulai tidur sendiri, kejadian-kejadian aneh banyak aku alami. Bapak ibuku adalah orang yang pekerja keras. Bapak bekerja di salah satu rumah sakit milik daerah, dan ibu bekerja di kantor desa. Sedangkan adikku yang masih bayi diasuh oleh babysitter, yang biasanya kami panggil Makjah. Karena jarak sekolahku dengan rumah tidak begitu jauh, biasanya aku pulang dengan berjalan kaki bersama teman-temanku, dan jalan yang kami lewati adalah pemakaman Mundu, yaitu satu-satunya akses dari rumah menuju sekolah dan begitu sebaliknya. Kebetulan kontur tanah di desaku memang banyak yang naik turun, karena masih dekat dengan kaki gunung terbesar di Jawa Tengah. Jadi banyak sekali tanjakan dan turunan di jalan desaku. Wilayah pemakaman sebenarnya berada di area yang datar, namun setelahnya langsung jalan menurun terjal. Area pemakaman ada di sebelah kanan dan kiri jalan. Jadi
bila melewati makam sangat terasa bergidik dan ngeri. Ketika aku dan teman-temanku telah sampai di jalan makam, kami biasanya langsung lari menuruni jalan turunan terjal. Kami lari sampai di jalan yang datar yang terdapat sungai kecil di bawahnya. Entah mengapa, kami selalu takut ketika melewati pemakaman Mundu, meskipun itu di siang hari. Sampai suatu hari, waktu itu adalah hari Kamis. Pagi hari, seperti biasa aku bangun dan meminum susu yang telah disiapkan oleh ibu. Kemudian aku sarapan pagi, mandi dan berangkat sekolah dengan diantar oleh ibu. Sekalian ibu berangkat kerja. Jam pulang sekolah pun tiba. Aku pulang dengan berjalan kaki seperti biasanya. Sesampainya di rumah, aku melihat adik bayiku sedang tertidur. Makja sedang menyiapkan makan siang untukku. Entah mengapa, hari itu aku merasa sangat lelah. Aku pun merasa agak pusing. "Mak, aku kok agak pusing ya?" tanyaku kepada Makja sambil meletakkan kepalaku di meja makan. "Walana, paling kamu hanya kelaparan. Cepat makan sana. Ini Makja udah goreng ikan bandeng kesukaanmu," jawab Makja dengan senyum ramahnya sambil menyodorkan piring berisi nasi putih hangat dan lauk ikan bandeng. "Mak, aku minta tolong dibuatkan teh ya," pintaku kepada Makja. "Iya nak, apa tadi banyak tugas dan PR dari Bu Guru? Kok jadi pusing nak?" tanya Makja sambil menuangkan beberapa sendok gula ke cangkir kecil. "Enggak kok mak, enggak ada PR malahan." "Mak, tadi kan waktu aku lewat di pemakaman, aku kok kayak mencium bau busuk ya. Pas di jalan turunan itu, tapi itu bukan bau busuk bunga bangkai, aneh baunya." Aku berusaha menceritakan yang aku alami kepada Makja. "Ya itu paling bunga bangkai nak, kalau bukan ya berarti ada hewan mati, paling ada anjing yang mati dibuang di situ," jawab Makja dengan tenang sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Persis di bawah area makam, tepatnya di wilayah kebun, memang sangat sering digunakan sebagai tempat membuang sebungkus kepala anjing dan beberapa tulangnya. Karena entah kebiasaan warga mana yang sangat suka berpesta dengan mengkonsumsi daging anjing, lalu kepalanya dibuang di bawah area pemakaman. Menurut kabar yang beredar, warga yang berada di dekat dengan kebun karet yang suka melakukannya sambil bermain judi. Setelah selesai makan siang, aku masuk ke kamar adikku. Aku memainkan pipinya karena gemas. Namun tiba-tiba saja adikku menangis kencang. Makja pun datang mencoba menggendongnya. Tetapi adikku tetap saja menangis, malah semakin kencang. Aku pun merasa bersalah karena aku telah mengganggu adikku yang sedang tertidur pulas. Kebetulan di kamar adikku terdapat jendela kayu yang lumayan tinggi. Dari jendela tersebut, kita bisa langsung melihat area perkebunan yang rimbun dengan pohon singkong dan terlihat juga satu pohon yang menjulang tinggi, yaitu pohon pete. Karena waktu itu aku masih pendek, jika ingin melihat ke area kebun melalui jendela harus naik terlebih dahulu ke dipan. Karena jendela memang berada di atas dipan kasur. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menggoyang-goyangkan pepohonan yang ada di kebun samping kamar adikku. Sementara adikku masih saja menangis. Aku mencoba menaiki dipan dan mengintip keluar jendela. Awan menjadi sangat mendung, padahal masih pukul 1:30 siang. Aku melihat ke arah pohon pete yang menjulang tinggi. Kebetulan saat itu daun-daun pohon pete sedang meranggas dan menyisakan ranting-rantingnya yang kecil dan panjang berwarna coklat kehitaman. Di salah satu rantingnya, aku tak sengaja menangkap seekor burung kecil berwarna coklat dengan sedikit bulu putih. Lalu, burung itu berbunyi. Dia berbunyi keras dan nyaring sekali.
serta berulang-ulang. Aku teringat bahwa simbahku pernah bercerita bahwa jika ada burung kedasih datang dan berbunyi di sekitar rumah kita, berarti tandanya akan ada orang yang meninggal. Entah itu tetangga kita atau malah keluarga kita sendiri. Aku semakin merasa pusing. Kepalaku sakit sekali mendengar bunyi burung kedasih ditambah tangisan adikku. Aku pun keluar dari kamar adikku dan menuju kamarku yang berada di samping ruang tamu. Sedangkan kamar ibu dan adikku ada di belakang dekat kamar mandi. Adikku sudah sedikit tenang saat digendong dengan diayunkan oleh Mak Jah. Aku mencoba untuk tidur, tapi suara burung kedasih masih terdengar jelas. Aku menutup kepalaku dengan bantal, tetapi suara burung kedasih masih saja terdengar, meskipun sedikit menyamar. Aku berpikir, apakah benar yang diceritakan oleh simbahku tentang burung kedasih ini? Akhirnya tak terasa aku pun tertidur. Saat aku terbangun, jam sudah menunjukkan 5:30 sore. Ibuku sudah pulang dan sedang menggendong adikku sambil melihat halaman depan dari jendela ruang tamu. Sedangkan Mak Jah pulang ke rumah ketika ibuku pulang kerja pukul 4 sore. "Melihat apa, Bu?" tanyaku seraya menghampiri ibu dan sambil mengucek mataku. "Gak apa-apa, Nak. Ibu cuma lagi lihat jalan depan. Kamu cepat mandi, setelah itu wudhu sekalian sholat maghrib," perintah ibuku sambil tersenyum. "Iya, Bu. Bapak kok belum pulang ya?" tanyaku sambil mencium pipi adikku. "Iya, belum. Bapakmu disuruh nemeni Pak Derikun bawa ambulans ke kota es. Paling baru pulang nanti malam." Aku pun langsung ke kamar mandi untuk mandi kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, seperti biasa, aku menonton televisi sampai azan Isya. Aku pun sholat Isya lalu bersiap untuk tidur. Rumah terasa lebih sepi karena bapak belum pulang. Adikku pun tertidur sejak sore tadi. Ibu mungkin juga kelelahan dan akhirnya ikut tertidur di kamar bersama adikku. Di kamar, aku mencoba belajar dengan membaca buku pelajaran bahasa Indonesia. Malam hari di lingkunganku memang selalu sunyi dan senyap. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara kata yang terdengar. Sudah pukul 9 malam, namun aku masih belum mengantuk. Mungkin karena sore tadi aku tertidur sampai menjelang maghrib. Tiba-tiba suara burung kedasi berbunyi lagi, sangat jelas. Karena heningnya malam, burung itu berbunyi dengan sangat nyaring. Aku merasa ketakutan berada di kamar sendiri. Akhirnya aku berlari keluar kamarku, menuju kamar ibu dan adikku. Mereka masih terlelap tidur, dan justru suara burung kedasi semakin terdengar jelas di kamar ibu. Dugaanku, burung tersebut kembali bertengger di salah satu ranting pohon pete. Aku pun menggoyang-goyangkan tubuh ibu, berusaha membangunkannya. Bu, bangun Bu, aku takut. Ada suara burung kedasi malam-malam begini. Ada apa ya, Bu? Ibuku terkaget karena aku menggoyangkan badannya dengan keras. Apa sih, Nak? Gak apa-apa. Udah, kamu tidur aja ya. Nanti adikmu bangun, susah tidurnya lagi, jawab ibu sambil setengah memejamkan mata dan memiringkan badannya membelakangiku. Aku pun sedikit kesal dan kembali ke kamarku. Burung kedasi masih berbunyi, hanya saja tidak sesering tadi siang. Dari bunyi pertama ke bunyi kedua ada jarak beberapa menit. Suaranya pun lebih pelan dan mendayu-dayu. Akhirnya aku pun bisa tertidur juga. Sampai tiba-tiba aku terbangun. Aku mendengar suara pintu depan diketuk. Kulirik jam dinding di kamarku pukul 2 dini hari. Aku dengarkan dengan seksama pintu masih diketuk. Kemudian berhenti dan hening. Dan jendela kamarku diketuk karena
Memang jendela kamarku langsung menghadap ke arah halaman depan. "Gah, Jingga, bukain bapak pintu." Aku pun menghela nafas lega. Ternyata bapakku baru pulang. "Iya pak, sebentar," jawabku setengah berteriak. Aku pun bergegas ke ruang tamu dan membuka pintu. Ternyata